Palembang, kota yang penuh dengan sejarah-sejarah dari Kerajaan Sriwijaya sampai menjadi kota besar. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, berumur setidaknya 1337 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal prasasti kedudukan bukit. Menurut prasasti yang berangkat tahun 16 Juni 682, pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang kini dikenal Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi air bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini, kota Palembang masih terdapat 52,24% tanah yang tergenang oleh air. Data statistik 1990 berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota Palembang. Dalam bahasa Melayu, pa atau pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membengkak karena lama terendam air, menurut Kamus Melayu. Sedangkan menurut bahasa Melayu, Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang suatu tempat yang digenangi air. Kondisi alam ini menurut nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien, dan punya daya jangkau yang punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan mampu mengandalkan lalu lintas antara 3 kesatuan wilayah. Tanah tinggi Sumatera bagian barat yaitu pegunungan Bukit Barisan, daerah kaki Bukit Piatno, dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah, daerah pesisir timur laut. Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan dan bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih tinggi dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kehidupan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat perkembangan menjadi ibu kota Sriwijaya yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darussalam pada zaman
Madia sebagai kesultanan yang disegani di kawasan Nusantara. Sriwijaya seperti juga bentuk-bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada kurun waktu itu bentuknya dikenal sebagai kor politik. Pengertian kor politik secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan yang terkandung di dalam spektrum luas. Pusat pertumbuhan dari sebuah politik adalah entrepot yang menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan. Hasil-hasil ini dipelajari oleh pemimpin setempat. Dalam istilah Sriwijaya sebutannya adalah Datul. Dalam hasil ini merupakan basis untuk penggunaan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik di Asia Tenggara. Ada tulisan menarik dari kronik Cina Chu Fanqi yang ditulis oleh Zhao Zhuguo pada abad ke-14 menceritakan tentang Sriwijaya sebagai berikut. Negara ini terletak di Laut Selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di selat. Pada zaman dahulu pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk menahan bajak laut yang bermaksud jahat. Jika ada perahu-perahu asing datang, rantai itu diturunkan. Setelah keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu yang lewat tanpa singgah dikepung oleh perahu-perahu milik kerajaan dan diserang. Semua awak-awak perahu tersebut berani mati. Itulah sebabnya maka negara itu menjadi pusat pelayaran. Tentunya banyak lagi cerita, legenda, bahkan mitos tentang Sriwijaya. Pelaut-pelaut asing seperti Cina, Arab, dan Parsi mencatat seluruh peristiwa kapanpun mereka lihat. Jika pelaut-pelaut Arab dan Parsi menggambarkan keadaan Sungai Musi di mana Palembang terletak. Kota Palembang digambarkan mereka adalah kota yang sangat besar, di mana jika memasuki kota tersebut, kokoh ayam jantan tidak berhenti bersaut-sautan. Dalam arti kokoh ayam jantan mengikuti terbitnya matahari. Kisah-kisah perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 1001 malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realistik tentang kota Palembang, di mana mereka lihat bagaimana kehidupan penduduk kota yang hidup di atas rakit-rakit tanpa dipungut pajak, sedangkan bagi pemimpin hidup rumah di tanah kering di atas rumah yang bertiang. Mereka mengejar nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksara mereka. Palembang disebut atau diucapkan mereka sebagai Polinfang atau Kukang, berarti pelabuhan lama. Setelah mengalami kejayaan ke abad 7 dan 9, maka ke abad 12
Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya ini karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran kerajaan Chola dari India, dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan setelah bangkitnya kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar seperti di Aceh dan Semenanjung di Malaysia.